Life could be a dream, life could be a dream. Hello guys, ini adalah cerita tentang pertempuran antara pasukan khusus Inggris yang diwakili oleh SAS dan pasukan khusus Indonesia yang tentu saja diwakili oleh pasukan dari RPKAD yang sekarang dipanggil Kopassus. Awal ceritanya guys, adalah bulan April tahun 1965 ketika Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, lokasi pertempuran di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Saat itu, Batalion 2 RPKAD sekarang Grup 2 Kopassus baru saja dibentuk guys. Batalion baru ini segera dikirim untuk misi khusus di Kalimantan Barat. Mereka mendarat di Pontianak bulan Februari tahun 1965 dan segera setelah itu mereka berjalan kaki menuju posnya di Balai Karangan, jaraknya puluhan kilometer dari lapangan terbang. Memang ya guys ya, TNI ini harus berjuang keras untuk mempertahankan NKRI. Dan kalian juga harus bersemangat ya guys ya. Oke, lanjut guys. Pos Balai Karangan merupakan pos terdepan TNI yang sebelum kedatangan RPKAD dijaga oleh infanteri dari batalion asal Jatim guys. Sekitar 1 km di depan pos Balai Karangan adalah pos terdepan tentara Inggris di Desa Mapu yang dijaga oleh satu kompi British Paratropen dan beberapa orang SAS. Menyerang pos inilah yang menjadi misi khusus batalion RPKAD. Pos Mapu tersebut sering digunakan sebagai transit bagi personil SAS yang akan menyusup ke wilayah Indonesia. TNI ingin hal ini dihentikan dengan langsung melenyapkan pos tersebut. Wow, baku hantam. Pos Inggris di Mapu tersebut terletak di puncak sebuah bukit kecil yang dikelilingi lembah, sehingga pos ini sangat mudah diamati dari jarak jauh. Selain itu, pos tersebut juga cukup jauh dari pasukan induknya yang kira-kira terpisah sejauh 32 km. Wow, sasaran empu ini mah. Pasukan RPKAD yang baru datang segera mempersiapkan secara detail untuk melakukan penyerangan. Tugas recon ini sangatlah berbahaya guys, mengingat SAS juga rutin melakukan pengamatan ke posisi TNI. Jika dua recon tersebut berpapasan tanpa sengaja, bisa jadi akan menjadi baku hantam yang akan membuyarkan rencana penyerangan TNI. Oleh karena itu guys, recon RPKAD sangatlah berhati-hati dalam menjalankan misinya. Bahkan mereka menggunakan seragam milik prajurit seni TNI AD untuk mengelabui musuh apabila terjadi kemungkinan mereka tertangkap atau tertembak dalam misi recon tersebut. Setelah sebulan mempersiapkan penyerangan guys, pada tanggal 25 April tahun 1965 gladi bersih dilakukan dari 3 kompi RPKAD yang ada di pos Balai Karangan. Pada akhirnya memutuskan hanya kompi B yang akan melakukan penyerangan, sementara 2 kompi lainnya tetap berada di wilayah Indonesia untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Informasi yang dikutip dari toncom.com, penyerangan ini kompi B diharuskan membawa persenjataan lengkap, mulai dari senapan serbu angka 47, senapan mesin Brand, peluncur roket buatan Yugoslavia, dan Bangalore torpedo, mainan terbaru RPKAD waktu itu yang biasa digunakan untuk menyingkirkan ranjau atau kawat berduri. Selesai mengatur perbekalan, Grup B mulai bergerak melintasi perbatasan selepas maghrib. Dengan sangat hati-hati, mereka baru sampai di Desa Mapu pukul 2 dini hari. Setelah itu mereka segera mengatur posisi seperti strategi yang telah disusun dan dilatih sebelumnya guys. Satu-satunya cara untuk merebut pos ini adalah dengan merasak masuk ke dalam perimeter tersebut dan bertarung jarak dekat. Baku hantam. Menghujani pos ini dengan peluru dari luar tidak akan menghasilkan apa-apa, karena di dalam pos tersebut tersedia lubang-lubang pelindung yang sangat kuat bos. Beruntung, malam itu hujan turun dengan deras, seolah Tuhan sudah merestui penyerangan tersebut. Karena bunyi hujan menyamarkan langkah kaki dan gerakan puluhan prajurit RPKAD yang mengatur posisi di sekitar pos tersebut. Setelah dibagi dalam 3 kelompok, prajurit komando RPKAD berpencar ke 3 arah yang telah ditetapkan. Peleton pertama yang akan menjadi pembuka serangan sekaligus penarik perhatian bos. 2 peleton lainnya akan bergerak dari samping
dan akan menjebol perimeter dengan Bangalore torpedo agar para prajurit RPKAD bisa masuk ke dalam dan melakukan close combat. Pukul 4:30 saat yang dinanti-nanti tiba. Peleton tengah membuka serangan dengan menembak senapan mesin Bren ke posisi pertahanan musuh. Segera setelah itu, dua peleton lainnya meledakkan Bangalore torpedo mereka dan terbukalah perimeter kedua rusuk pertahanan pos tersebut. Puluhan prajurit RPKAD dengan gagah berani masuk menerjang ke dalam pos untuk mencari musuh. Prajurit Inggris berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena tidak siap dan sangat terkejut karena mereka tidak menduga akan diserang pada jarak dekat. Apalagi saat itu sebagian rekan mereka sedang keluar dari pos untuk berpatroli. Yang tersisa adalah 34 prajurit Inggris. Hal ini memang telah dipelajari rencana RPKAD bahwa ada hari-hari tertentu di mana 2/3 kekuatan pos tersebut keluar untuk melakukan patroli atau misi lainnya, dan hari itulah yang dipilih untuk hari penyerangan, guys. Dengan susah payah, akhirnya ke-34 orang tersebut berhasil menyusun pertahanan mereka. Beberapa prajurit RPKAD yang sudah masuk ke dalam pos harus melakukan pertempuran jarak dekat yang menegangkan, guys. Dua prajurit RPKAD terkena tembakan dan gugur dalam tugasnya. Namun rekan mereka terus merangsak masuk dan berhasil menewaskan beberapa tentara Inggris dan melukai sebagian besar lainnya, guys. Tentara Inggris yang tersisa hanya bisa bertahan sampai peluru terakhir mereka habis karena mereka telah terkepung. Di antara yang terbunuh dalam pertempuran jarak dekat yang brutal tersebut adalah seorang anggota SAS. Ini adalah korban SAS pertama yang tewas di tangan tentara ASEAN. Namun sayangnya, guys, Inggris malah membantah hal ini. Bahwa dalam buku karangan Peter Harkleroth berjudul Para 50 Years of the Parachute Regiment halaman 261, pemerintah Inggris malah mengklaim mereka berhasil menewaskan 300 prajurit RPKAD dalam pertempuran brutal tersebut. Namun lucunya, klaim pemerintah Inggris ini kemudian dibantah sendiri oleh penulis buku tersebut. Di halaman 265, ia menyebutkan bahwa casualties RPKAD hanyalah 2 orang, guys. Secara logis, memang angka 300 tidaklah mungkin karena pasukan yang menyerang mereka hanyalah 1 kompi, bos. Pemerintah Inggris melakukan hal tersebut mungkin untuk menutupi rasa malu mereka karena dipecundangi tentara dari dunia ketiga. Bahkan salah satu prajurit dari kesatuan terbaik mereka ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut, guys. Pertempuran itu sendiri berakhir saat matahari mulai meninggi, guys. Prajurit RPKAD yang sudah menguasai sepenuhnya pos Mampus segera menyingkir karena mereka mengetahui pasukan Inggris yang berpatroli sudah kembali serta bala bantuan Inggris yang diturunkan dari helikopter sudah mulai terlihat. Mereka tidak sempat mengambil tawanan karena dikhawatirkan akan menghambat gerak laju mereka. Sekembali di pos balai karangan, Kompi B disambut dengan sukacita oleh rekan-rekannya, guys. Para prajurit yang terlibat dalam pertempuran mendapatkan promosi kenaikan pangkat luar biasa. Mereka juga diberi hadiah pemotongan masa tugas dan diberi kehormatan berbaris di depan Presiden Soekarno pada hari peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1965. Itulah cerita Heroic Battalion 2 RPKAD Cikal Bakal Grup 2 Kopassus, guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sebelum Anda meninggalkan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Jika ada koreksi atau tambahan, silakan komen di bawah.